oleh Tuhan, kita bertemu di acara Pekan Doa Anak-anak. Terima kasih kepada guru anak-anak yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan firman malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyanyikan lagu untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan memberikan pelajaran hari pertama dalam Pekan Doa Anak-anak. Saya akan pergi menjadi saksinya ketika di keadaan singa. Judul khotbah kita adalah mengutamakan Allah. Ayat inti kita tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengarkannya bahwa surat itu diberitakan telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berduduk, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasanya dilakukan. Ketika Raja Darius menjadi penguasa negeri Babel, dia menunjukkan beberapa untuk berkuasa terhadap beberapa bagian daerahnya. Jadi dia menunjuk 120 wakil raja, kemudian dia mengangkat 3 penjabat tinggi untuk mengepalai para wakil raja itu. Daniel menjadi salah satunya. Tidak lama kemudian, Daniel bahkan ditunjuk untuk membawahi para pejabat tinggi lainnya karena dia bekerja begitu baik. Rencana ini membuat kedua pejabat tinggi lainnya dan para wakil raja lainnya iri hati, sangat iri hati. Begitu irinya sehingga mereka mencari cara apa saja untuk mengeluhkan Daniel kepada raja. Ketika mereka melihat Daniel berdoa, mereka membuat rencana licik untuk menyingkirkan Daniel dari istana. Mereka bergegas menemui Raja Darius. Mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai rencana untuk menghormati raja. Mereka ingin membuat peraturan baru, sebuah peraturan yang mengharuskan setiap orang hanya menyembah raja selama 30 hari saja. Bila mana ada yang melanggar perintah itu, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja terkejut, tetapi akhirnya menyetujui rencana itu. Jadi peraturan itu dijalankan dan tentu saja Daniel mengetahuinya. Daniel juga mengetahui alasan mengapa orang-orang itu membuat peraturan itu. Tetapi tidak ada peraturan yang membuat oleh manusia yang mengubah kasih Daniel kepada Allah. Daniel telah berketetapan untuk terus menyembah Allah apapun yang terjadi. Setelah bergegas ke tempat di mana mereka dapat melihat jendela Daniel, beberapa pejabat tinggi dan wakil raja itu diam-diam menunggunya. Mereka telah menemui raja. Dia telah menandatangani peraturan mereka. Tidak ada seorang pun diizinkan menyembah siapapun kecuali raja selama 30 hari. Begitu peraturan telah ditandatangani dan dimeteraikan, itu tidak dapat diubah siapapun. Mereka mengetahui dia akan berdoa pagi, siang, dan malam di dekat jendelanya. Akhirnya akan ada alasan untuk mengadukan Daniel kepada raja. Mereka tidak perlu menunggu lama lagi. Daniel mengetahui bahwa sekarang telah berlaku peraturan yang mengharuskan semua orang harus menyembah raja saja. Dan dia
Raja Darius memerintahkan Daniel untuk dilemparkan ke lubang singa. Daniel, semoga Allahmu menyelamatkan engkau, kata raja ketika para penjaga membawa Daniel. Malam itu Raja Darius tidak bisa tidur ketika matahari pertama menyelimuti istana. Dia bergegas ke lubang singa dan meneriakkan nama Daniel. Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Dia memanggil, apakah Allahmu menyelamatkan engkau? Masih di dalam lubang singa, Daniel menjawab dengan penuh hormat, Tuanku Raja, kekalah hidupmu. Allahmu mengutus malaikatnya untuk menakutkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Dia masih hidup, Raja Darius berseru. Cepat, para penjaga, ambil Daniel dari bawah sana. Perintah raja itu yang sangat lega. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua singa itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, belajarlah dari hamba Tuhan Daniel. Kita harus berani melakukan satu kebiasaan yang benar yang dilakukan Daniel, dengan berdoa terus kepada Tuhan, walaupun ada yang menghalangi dan iri hati kepadanya. Daniel